Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Para peserta bahasa Arab yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tanpa terasa sekarang kita sudah berada hampir di akhir pembahasan, yaitu di pembahasan isim mansub. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-6 dan ke-7, yaitu mustatsna dan hal. Yang satu mustatsna dan yang dibahas kedua adalah hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan juga semangat untuk mempelajari agama ini, dan salah satu ilmu alat yang dapat memaksimalkan belajar agama kita yaitu ilmu bahasa Arab. Semoga belajar kita, semangat kita tidak pernah padam. Sekarang yaitu mustatsna ya. Jangan sampai tertukar ya dengan mutsanna. Kalau mutsanna, nah itu adalah isim yang punya arti dua ya, kitaban, maka mutsanna dua buku dan seterusnya. Ini mustatsna. Mustatsna ini adalah isim yang dikeluarkan dari hukum umum sebelumnya. Intinya mustatsna adalah yang terletak setelah kata kecuali. Nah, begitu. Alat istitsna ya, alat istitsna ada beberapa. Ya, kita ambil contoh di sini, ada illa, ada ghair, dan ada siwa. Nanti akan dibahas masing-masing. Kalimat istitsna ini punya komponen ya, harus kita ketahui juga. Yang pertama adalah mustatsna minhu. Nah, mustatsna minhu ini adalah sesuatu yang membawa hukum asal. Nah, kenapa perlu tahu ini mustatsna minhu? Karena nanti akan mempengaruhi juga tentang mustatsnanya. Nanti kita akan lihat itu. Kemudian harus ada komponen lain, yaitu alat istitsna, kata pengecualian. Kemudian adalah mustatsnanya tentu saja. Nah, sekarang hukum i'rab mustatsna. Yang pertama, kita harus lihat kalimatnya apa. Istimewanya pembahasan mustatsna adalah dia tidak mutlak. Tidak secara keseluruhan dia nasab. Beda ya, seperti maf'ul bih misalnya. Maf'ul bih ya dimanapun tempatnya maka dia nasab atau mansub. Begitupun khabar kana. Sudah lewat ya pembahasannya. Begitupun pembahasan tentang selain dari maf'ul bih ada yang namanya maf'ul fih, dzaraf, sudah lewat juga. Ya, bagaimanapun bentuknya adalah nasab. Nah, kalau mustatsna ini tidak, harus dilihat kalimatnya. Yang pertama, kalau kalimatnya positif dan lengkap. Ya, arti positif di sini adalah dia tidak ada kata tidak di awalnya. Ya, kalimat positif. Kita lihat i'rabnya adalah mansub. Nah, kalau kalimatnya positif lengkap, i'rabnya adalah mansub. Kita lihat ja'at tullabu illa Muhammadan. Seluruh siswa datang. Nah, seluruh siswa datang. Di sini at-tullabu ya, yang disebut dengan mustatsna minhu. Ingat ya, yang mansub adalah mustatsna. Kalau yang di belakang sini namanya mustatsna minhu. Nah, ada minhunya. Ini penting diingat ya. Istilah mustatsna minhu karena menentukan yang di sini nanti. Nah, menentukan yang mustatsnanya. Seluruh siswa datang kecuali Muhammad. Ja'atul labu illa Muhammadan. Di sini terpenuhi kalimatnya positif, tidak ada kata tidak di sini ya. Tidak ada ma misalnya, tidak ada la misalnya. Tidak ada. Langsung ja'a, artinya kalimat positif dan dia lengkap. Lengkap. Kenapa lengkap? Di sini fiil dan di sini fa'il. Lengkap sudah. Nah, ketika positif lengkap
Mustasnanya adalah wajib mansub di sini. Mansub ya, Muhammadan begitu. Nah, ingat kalau kalimatnya positif lengkap maka mansub. Muhammadan adalah mustatsna dan i'rabnya adalah mansub karena ada illa di situ. Kemudian kalau dia kalimat negatif dan lengkap, kalimatnya nafi, negatif dan lengkap, lengkap maksudnya yang tadi ya, maka i'rabnya dia bisa mansub, bisa badal, bebas ini. Teman-teman mau pilih seperti apa? Kalau bentuknya adalah kalimat negatif dan lengkap, maka bebas. Mau pilih mansub boleh, mau pilih badal juga boleh. Contoh, ma ja'atul labu illa Muhammadan. Nah, atau bisa juga illa Muhammadun. Nah, kalau kita membacanya Muhammadan, maka dia mansub artinya. Namanya apa? Namanya nanti mustatsna. Muhammadan mustatsna mansub bil fathah, mansub dengan fathah, bil fathah, li'annahu ismu mufrad, karena dia isim mufrad. Nah begitu. Kalau Muhammadun, nah maka nanti dia namanya badal. Badal untuk isim marfu, maka dia marfu sebagaimana asalnya di sini. Tullabu, badal dari tullabu. Maja atullabu illa Muhammadun, bisa seperti itu badal. Ya ini bebas ya, tidak ada. Oh ini apa istimewanya? Sama saja, tidak ada yang lebih. Loh kok bisa begitu? Ya memang orang Arab dari dulu kalau bentuknya seperti ini ya mereka berubah-ubah. Kadang menyebutnya Muhammadan, kadang dia menyebutnya dengan Muhammadun. Contohnya begitulah. Ya kadang menyebutnya dengan i'rab mansub, kadang dengan badal, begitu. Jadi ini perlu kita ketahui. Kalimatnya negatif dan lengkap maka mansub atau badal. Itu keterangannya bisa dilihat ya. I'rabnya mansub atau badal karena kalimatnya lengkap dan negatif, yaitu didahului kata tidak di situ. Maja'atul labu illa, tidak ada siswa yang datang illa Muhammadan atau Muhammadun. Selanjutnya, kalau kalimatnya belum sempurna, nakis. Nah, kalau kalimatnya belum sempurna, nakis maksudnya belum sempurna adalah fiil belum menemukan fa'il. Belum ada fa'ilnya, langsung ada alat pengecualian. Nah, i'rabnya sesuai tuntutan kalimat. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah contoh ya. Ini diantara bentuknya fi'il belum menemukan fa'il. Bisa juga fi'il belum menemukan objeknya, belum menemukan maf'ul bihnya, langsung datang. Nah, yang kita contohkan di sini adalah untuk ini. Fi'il belum menemukan fa'ilnya. Nah, maka intinya kalau belum lengkap, fi'il belum ketemu fa'il, atau fi'il belum ketemu maf'ul bihnya, maka ketika muncul illa diberikan sesuai tuntutan dalam kalimat. Contoh, ma jaa illa Muhammadun, tidak ada yang datang kecuali Muhammad. Ya. Ma jaa illa Muhammadun. Di sini jaa adalah fi'il. Ya. Kemudian belum lagi ada fa'ilnya, langsung ada illah. Nah, maka ini disebut nakis. Kondisi ini ketika ada illah dalam kalimat yang demikian, belum ada fa'ilnya, muncul sudah ada illah, maka sesuai tuntutan kalimat. Artinya apa yang dibutuhkan oleh jaa? Ya betul, yang dibutuhkan oleh jaa adalah fa'il, dan Muhammadunlah sebagai fa'ilnya. Jadi Muhammadun di sini bukan kita bahasakan mustatsna marfu, bukan. Mustatsna ya mansub. Ya, mustatsna ya mansub. Nah, tetapi dia kita sebut dengan fa'il. Muhammadun fa'ilun marfu. Nah, begitu.
Sama seperti kalimat yang sebelumnya yang lengkap negatif ya. Pada poin 2 tadi. Dia dibahasakan dengan badal ya. Kalau yang mansub itulah baru dibahasakan dengan mustasna. Barakallahu fiikum. Alat istisna lain selain illa ada siwa dan ghair. Ghairu ini dia berubah-ubah ya, bisa jadi ghairo, bisa jadi ghairi ya, tergantung keadaannya. Ini bisa dipelajari lebih jauh lagi di kitab lanjutannya. Kalau mustatsna dengan menggunakan ghair atau siwa maka majrur. Ya, fahimatul labu ghaira aliyin. Nah, seperti itu. Langsung aliyin dia. Kemudian yang lain lagi ada hasya, khala dan ada. Ini artinya sama ya. Semuanya artinya adalah kecuali. Sama tadi, ghair, siwa juga artinya kecuali. Ini bisa berfungsi sebagai fiil atau sebagai harf ya. Sebagai harf, kata sambung atau huruf ya. Contohnya najahat tullabu khala Muhammadan. Khala Muhammadan. Nah, Muhammadan di sini nanti dia maf'ul bih. Ini detailnya bisa kita lihat di pembahasan nahwu lanjutan ya. Bisa dipelajari di situ. Di buku-buku yang lebih dalam membahas tentang nahwu bisa ditemukan pembahasan lebih lengkap tentang siwa, ghair, hasya, khala dan ada. Intinya kita di sini adalah mempelajari tentang mustatsna dengan illa tadi. Barakallahu fikum. Sekarang selanjutnya adalah hal. Nah, kalau hal ini adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan subjek atau objek pada saat suatu perbuatan terjadi. Lihat ya, menjelaskan keadaan subjek atau objek. Ya, saat suatu perbuatan terjadi. Contohnya jaa Zaidun dhahikan. Zaid datang dalam keadaan tertawa, dhahikan. Nah, kata dhahikan adalah hal. Ya, kenapa ini dhahikan ini sebagai apa? Dia menjelaskan keadaan Zaid waktu datang. Zaid datang dhahikan dalam keadaan tertawa. Maka dhahikan ini karena dia menjelaskan Zaid, maka dhahikan kita menyebutnya sebagai hal. Nah, sering kita ingatkan kalau di pembahasan isim yang mansub ini kita perlu paham arti. Kalau kita tidak paham arti, ya kita akan bingung. Kita jadi akan kesusahan. Nah, ini apa ini? Nah, jadi harus tahu arti. Boleh jadi kita sudah sangat paham dengan nahwu, lalu akibat kurang dengan kosakata, akhirnya kita merasa belum paham apa-apa. Padahal betul sudah paham. Nah, yang menyebabkan tidak bisa diterapkan adalah minim kosakata. Maka kembali kami mengajak kawan-kawan semua untuk terus bersemangat mengumpulkan kosakata bahasa Arab. Dan insya Allah dalam rentang yang tidak terasa seiring waktu, kegiatan, pekerjaan, tahu-tahu kita sudah mulai terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, banyak kosakata yang kita kumpulkan. Ikuti kajian-kajian kitab seperti itu. Yang membaca kitab. Barakallahu fikum. Ini dhahikan sebagai hal. Peraturan hal yang pertama harus mansub ya, tentu saja. Contoh raja'a Aliyun mut'aban. Ya, dalam keadaan lelah. Mut'aban. Kemudian kata ini keliru ya. Bukan muta'aban tapi mut'aban, mut'ab. Ini mansub dia. Kemudian lanjutannya kedua harus menjelaskan keadaan. Nah, dia harus menjelaskan keadaan. Jadi ya memang harus paham artinya tadi. Menjelaskan keadaan sahibul hal. Contoh waqafat tiflu bakian. Anak kecil itu berdiri sambil menangis bakian. Nah, ini kan sambil menangis ini kan menjelaskan si anak kecil. Nah, seperti itu aja. Bagian menjelaskan kondisi si atiflu.
Kemudian peraturan hal yang berikutnya, sahibul hal ini penting, harus ma'rifah. Sahibul hal harus ma'rifah, sedangkan halnya harus nakirah. Harus nakirah. Contoh dakhalar rajulu, lihat ar-rajulu di sini ma'rifah. Nah, kemudian halnya nakirah, laki-laki itu masuk mubtasiman, dengan tersenyum, sambil tersenyum. Nah, seperti itu. Jadi insyaallah ini peraturan-peraturan hal tidak terlalu sulit. Yang terpenting satu saja, kita tahu kosakata. Penerapan itu sangat mudah sekali. Barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membantu kita semakin mahir dalam ilmu nahwu. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.